Saya Tigor MCAan dari Ketua Apindo Bidang Perbankan, Jasa Keuangan, dan Perpajakan. Pertanyaan memang UMKM tapi juga penciptaan lapangan kerja yang kita tahu 97% dari pekerja di Indonesia itu di UMKM. Saya baca visi dan misinya Pak Anies dan tim secara detail, memang sangat komprehensif ya, 148 halaman. Dan salah satu di situ ditulis bahwa pengangguran di Indonesia itu 8 juta jiwa. Tapi kalau dihitung dengan rumus yang kita hitung itu pernah bekerja 1 minggu terakhir dibayar ataupun tidak. Jadi memang banyak yang nggak tahu tuh, saya memang lihat di deskripsinya memang dicantumkan dibayar ataupun tidak. Walaupun dia bekerja 1 jam minggu yang lalu itu dianggap bukan pengangguran. Kalau dihitung, ini seperti dideskripsikan di visi dan misinya Pak Anies juga, kalau dihitung 35 jam kerja dan dibayar, pengangguran di Indonesia itu bisa 50 juta sebenarnya. 50 juta yang sekarang, Pak. Nah, pertanyaan saya, karena kebanyakan juga di UMKM dan juga kita pengusaha sangat tertarik bagaimana sebenarnya kelangsungan Indonesia ini ke depannya yang disokong oleh orang yang bekerja, yang memberikan konsumsi dan sebagainya. Pak Anies itu di benaknya bagaimana sih 50 juta orang ini bagaimana memberikan kerja kepada mereka? Dan apakah kerjaannya itu ada di Indonesia ini? Mungkin itu dari kami. Makasih Pak Anies. Pak Tigor, terima kasih. Jadi usaha mikro kecil ini menghadapi arena pertandingan yang enggak equal. Dan menurut saya kita yang dikerjakan oleh pemerintah adalah bagaimana menciptakan equal level playing field kira-kira untuk mereka. 1, apakah mereka mendapatkan akses atas pasar yang baik? Kalau belum, maka negara membantu menciptakan. Saya beri contoh bagi sekalian. Ini kami kerjakan di Jakarta. Yang kita lakukan adalah membuat katalog lokal. Katalog lokal. Sehingga pengadaan barang dan jasa di Jakarta itu bisa diikuti oleh pelaku ekonomi mikro kecil. Caranya mereka di training, lalu mereka mendapatkan izin usaha, punya NPWP, lalu mereka bisa menjadi supplier kita. Sebelumnya mereka bekerja, misalnya makanan nih, mereka bekerja, lalu mereka mengirim kepada bakery terkenal. Nanti bakery terkenalnya yang submit kepada kita. Ini Bapak Ibu di sini biasanya ada nama bakery terkenal. Tapi bakery terkenal dapat dari mana? Dari UMKM. Kenapa? Yang marginnya paling gede siapa kira-kira? Ya bakery-nya itu. Nah sekarang diubah. Mereka punya NPWP, punya izin usaha langsung ke kita. Kitanya buat katalog lokal. Mendadak mereka ketemu pasar baru yang gede sekali. Lalu kami menerima makanan-makanan itu langsung dari produsen. That's one. Government is able to create market. Dan pemerintah harus menciptakan market itu untuk ekonomi, pelaku ekonomi kecil, mikro. Kalau tidak ada keberpihakan itu, kalah mereka. Kalah, nah itu 1. Dan kami di Jakarta melakukan itu, apa yang terjadi? Masif sekali. Contoh, usaha mikro kecil lewat program Jakpreneur namanya, itu meningkat drastis dari sekitar 50-an ribu menjadi 280 ribu pelaku. Within 2 years. Kenapa? Karena kita memberikan IUMK, izin usaha mikro kecil, dan NPWP. Bahkan ini Pak kita, itu 1 ya. Yang kedua, pasar non pemerintah. Pasar non pemerintah ini siapa sih? Ya, market overall, online market Pak. Nih, anekdotal tapi true story. Kita bagi-bagi IUMK. Itu waktu bagi-bagi Pak Sofyan ketika datang ke warung-warung Pak, itu banyak warung-warung didatangi petugas itu resisten. Karena dikiranya mau digusur, mau diperiksa. Padahal didatangin itu mau ditanyain punya UMK enggak? Itu bukan mau dimarahin, mau dikasih. Kalau Anda belum punya kami beri. Supaya mereka punya UMK. Begitu mereka punya UMK NWP, mereka langsung masuk market online. Saya pernah datang anekdotal, kejadian betul ini. Makan pecel lele, ngantri Pak, bukan ngantri, nunggu lama sekali, pecel lele nggak datang-datang. Jadi saya minta staf saya untuk ngecek, ini mana pecel lelenya, saya udah pesan dari tadi nggak datang-datang. Lalu yang punya itu datang, Pak Gubernur minta maaf, ini antrian online-nya panjang. Jadi di sebelah itu banyak ojol
Saya mengira itu adalah pangkalan, ternyata bukan pangkalan, dia nunggu order. Nah saya yang dine in nggak dapat Pak. Yang delivery sudah ngantri harus dikirim. Kok bisa pecel lele pinggir jalan itu bisa order? Dan jawab dia, karena saya punya IUMK, saya punya NPWP, maka market dia meluas. That's true story. Yang kedua, satu perluasan pasar. Yang kedua, regulatory framework yang membuat mereka tidak bisa tumbuh. Oke? Dan regulator itu kadang-kadang tidak berurusan langsung dengan market. Satu, tata ruang. Tata ruang ini luar biasa. Di Jakarta ini kalau mau izin usaha harus di tempat yang sesuai peruntukannya. Lah kalau warung kalau kuliner di rumah peruntukannya gimana? Saya mau bikin, saya garasi rumah saya mau dibikin 4 penjahit. Oke, ngurus izin, nggak boleh. Ini bukan zona usaha Pak, ini komplek perumahan, nggak dapat izin. Apa yang kita lakukan? Kita ubah seluruh Jakarta menjadi boleh untuk kegiatan usaha rumahan, dalam rumah. Bukan usaha yang melibatkan luar. Jadi kalau Anda bikin usaha yang membuat parkiran, nah itu nggak boleh. Karena itu menciptakan externalities di luar. Tapi kalau usaha dalam rumah boleh. Seluruh wilayah Jakarta kecuali zona hijau. Sehingga semua bisa berusaha di mana saja. Ibu-ibu bisa ngurus UMK sekarang. Pak Tigor, pada masa periode itu mengharukan sekali. Datang ke kelurahan itu antrian ibu-ibu panjang sekali. Untuk apa? Ngurus izin usaha. Dia udah punya usaha bertahun-tahun tapi gak pernah punya izin. Itu mengharukan sekali periode itu. Saya datang ke kelurahan-kelurahan itu menyaksikan hampir semua ibu-ibu yang ngantri. Karena dia hanya butuh itu. Begitu ada IUMK, dia bisa dapat NPWP. Begitu dapat NPWP, dia langsung marketplace dapat. Oke? Itu regulatory framework. Yang kedua, ini non-market lagi. Kita ini dulu pernah melarang Jalan Sudirman, Jalan Tamrin gak boleh pakai motor. Kenapa? Ya for convenient reason. Ini kan gak fair. Apa yang terjadi ketika Jalan Sudirman Tamrin gak boleh naik motor? Saya cek sama pengelola ojek online. Berapa motor yang lewat jalan itu per hari untuk delivery? Bukan lewat, delivery. Pak Gita, you will be amazed. 500.000 per hari. Oke, delivery Jakarta 13,5 juta, seluruh Jakarta delivery. Ini 500.000, ini artinya apa? Yang pada berkantor di tempat kita ini, kalau pada pesan makan siang online, diantarin naik motor. Begitu motor nggak boleh masuk, itu artinya digitally connected, transportation wise disconnected. Itu frustration Pak. Jamin frustrasi. Kami bisa terima order, tapi kami nggak bisa nganterin karena mahal. Ubah itu. Jadi cara menyusun regulasinya untuk membantu UMKM itu, lihat apa masalahnya, kemudian buat reform untuk memungkinkan itu tumbuh. Yang ketiga, akses permodalan. Nah kalau akses permodalan, begitu mereka punya rekam jejak, masuk tuh modal dengan mudah. Ya Pak Tigor tahu persis kalau dari di financial aspek ini. Kita bisa bantu ketika apalagi skala ekonominya biasanya kecil. Nah ini yang kami merasa perlu dikerjakan di seluruh Indonesia. Dengan cara seperti itu harapannya, maka prinsip yang kami pegang tadi, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar itu bisa kita kerjakan. Gitu ya. Siap.